Oke, selamat malam Bu Marini dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai obligasi berkelanjutan satu PT Petrosi tahap satu seri C tahun 2024. Kelompok 3 terdiri dari Vivian, Farel Ihsan, dan saya sendiri Marita Herananda. Pada kali ini, pokok pembahasannya yaitu nantinya akan ada pendahuluan, yang kedua adanya rekonstruksi amortisasi utang obligasi, yang ketiga adanya pembahasan mengenai analisis struktur modal perusahaan, yang keempat adanya analisis struktur modal perusahaan, kelima ada analisis kebijakan dividen dan siklus jurnal, dan yang terakhir nantinya ada analisis laba per saham atau EPS dan efek dilusi. Dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu, latar belakang mengenai PT Petrosi Tbk yaitu merupakan emiten berskala multinasional yang bergerak di bidang atau sektor non-keuangan, utamanya pada bidang aktivitas penunjang pertambangan, rekayasa, konstruksi, dan jasa logistik. Perserian ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal 21 Februari 1972 dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun yang sama yaitu 1972. Dan pada tanggal 21 Mei 1990, Perseroan resmi menjadi perusahaan publik setelah memperoleh pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sejak 23 Juni 2009, status perseroan secara resmi beralih menjadi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor sektor non-keuangan atau industri energi, infrastruktur, dan jasa pertambangan, ruang lingkup kegiatan usaha ini terintegrasi milik Petrosi dan entitas anaknya dibagi menjadi 4 segmen operasional utama, yaitu adanya segmen pertambangan atau mining, ada segmen rekayasa dan konstruksi atau engineering dan construction, yang ketiga adanya segmen jasa atau services, yang keempat adanya segmen EPCI, minyak dan gas lepas pantai atau offshore offshore oil dan gas. Hingga 31 Desember 2025, kepemilikan saham mayoritas perseroan ini dipegang oleh PT Kreasi Jasa Persada atau KJP sebesar 45,33% yang merupakan entitas anak langsung dari PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, diikuti oleh PT Caraka Reksa Optimal sebesar 24,44%, serta sisanya dimiliki oleh manajemen kunci dan masyarakat publik. Sumber data pada kali ini yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif dalam laporan atau tugas ini disusun sepenuhnya menggunakan data primer, sekunder, resmi, dan valid yang bersumber dari rilis keterbukaan informasi publik milik emiten antara lain yaitu laporan keuangan konsolidasian PT Petrosi Tbk, buku tahunnya 2024 dan 2025, serta laporan tahunan atau annual report PT Petrosi Tbk tahun 2024, dan prospektus dan surat pengumuman resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI tahun 2024-2025. Dimulai pada rekonstruksi amortisasi utang obligasi, yang pertama adanya identifikasi parameter obligasi. Jadi pada PT Petrosi Tbk 2024 itu terdapat 4 jenis obligasi.
mulai dari seri A dengan nilai nominalnya 47 miliar dan seri B itu ada di 171 miliar 640 juta. Di seri C adanya 465 miliar 400 juta dan seri D itu ada di 315 miliar 960 juta. Jadi total nominal keempat seri tersebut adalah 1 triliun, di mana harga penerbitan atau kas yang diterima itu sebesar 991 miliar 136.500.000 rupiah. Pada parameter obligasi ini, tingkat kupon atau state rate-nya dia di 8,5% per tahun dengan jadwal pembayaran bunganya itu 4 kali per tahun atau setiap tanggal penerbitan. Dan untuk tanggal penerbitan atau emisinya itu di tanggal 18 Juni 2024. Dan untuk jatuh temponya itu di 18 Juni 2027 dalam jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, adanya penentuan suku bunga efektif atau IRR. Di sini kami menggunakan Excel, di mana tadi kuponnya untuk seri C itu ada di 8,75% per tahun, dengan periode pembayarannya itu tadi untuk nilai nominalnya adalah 465 miliar 400 juta rupiah, itu akan dikalikan dengan kuponnya 8,75% dan dibagi sebanyak 20 kali pembayaran. Jadi hasilnya untuk PMT per kuartalnya ada di 2.036.125.000 rupiah. Dan untuk kas bersih yang diterima atau PV setelah dipotong biaya transaksi, untuk seri C sendiri tadi ada di 469.277.100. Sedangkan nilai pelunasan di akhir atau FV itu di 465 miliar 400 juta rupiah. Dari data ini, rate-nya ada di 0,48%. Hasil Excel ini itu adalah hasil yang rate efektif per kuartal. Jadi untuk mengetahui rate efektif per tahun, nantinya kita tinggal mengalihkan dengan 0,48 tadi dikali sebanyak 20 kuartal. Jadinya per tahunnya akan mendapatkan 9,6%. Dan berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh tingkat suku bunga efektifnya yaitu sebesar 0,48% per kuartal. Dan untuk mengetahui tingkat suku bunga efektif per tahunnya, itu tarifnya akan dikalikan dengan jumlah kuartal tadi. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal, sehingga menghasilkan nilai sebesar 9,6% per tahun. Lanjut, untuk yang ketiga, di sini ada tabel amortisasi obligasi, yaitu ada metode bunga efektif. Di sini dimulai dari tanggal 21 Juni 2024, itu ada di eh, nominalnya 461.274.927.100. Di sini akan terdapat 20 kali dalam kuartal amortisasi obligasi tersebut. Selanjutnya, untuk rekonsiliasi nilai buku dengan CALK per tanggal 31 Desember 2025, di dalam tabel simulasi amortisasi per Juni 2025, nilai buku sebesar 494 miliar 70.550.000 rupiah. Sedangkan per Juni 2026 itu sebesar 496.876
435. Mengingat tahun buku laporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka nilai obligasi di CHL Karil itu dipengaruhi oleh diskon berjalan selama 6 bulan, yaitu Juli sampai Desember 2025. Untuk pencatatan jurnal akuntansi obligasi di tahun 2024 dan 2000 sampai 2025, di sini yang pertama pada saat penerbitan obligasi pada tanggal 21 Juni 2024. Di sini ada kas dan setara kas eh, sejumlah 461 miliar sekian itu di debit, dan untuk biaya transaksi obligasinya pun dia akan didebit 538 miliar sekian dan akan dikreditkan dalam utang obligasi seri C sebesar 1 triliun rupiah. Dan yang kedua, di sini ada saat penerbitan obligasi tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 21 Desember 2025. Di sini beban bunga obligasi seri C itu dimulai dari 196 juta 928 sekian, dan kas setara kasnya pada kredit itu di 2 miliar 233 juta sekian, dan diskontonya pada kredit 461 miliar 471 juta sekian. Dan di akhir itu ada di 21 Desember dengan beban bunga obligasi seri C-nya sudah di nominal yang terkreditkan itu 201 juta 741 432 dengan kas kasnya pada kredit itu di 2 miliar 230 juta sekian, dan diskonto obligasinya di 462 miliar 470 sekian. Untuk analisis kualitatif pendukung, jenis obligasi yang ditampilkan yaitu adalah jenis obligasi berkelanjutan atau senior unsecured bonds. Penerbitannya bertahap memberikan fleksibilitas penarikan dana sesuai timing kebutuhan pasar modal. Untuk tujuan penggunaan dananya, di sini penerbitan obligasi itu digunakan untuk mendanai modal kerja perusahaan dan telah dicatatkan di BEI. Dan jaminan dan covenants-nya pada obligasi ini itu tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan pada pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preven dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Di sini tertampil ringkasan komposisi struktur modal PT RO ta- tahunnya 2024 versus 2025. Di sini tertampil liabilitas dan ekuitas, di mana jumlah liabilitas jangka pendeknya itu pada tahun 2025 ini mencapai 438 juta 468 US dollar, dan pada tahun 2024 itu 228 juta
249 US dollar. Dan untuk liabilities jangka panjangnya itu di 836.950 juta US dollar, sedangkan di tahun 2024 itu ada di 389.266 US dollar. Jadi untuk di total itu ada 1.275.425 di tahun 2025 dan pada tahun 2024 ini ada di angka 617.000 sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Marita. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Dari komponen neraca yang sudah dijelaskan oleh Kak Marita sebelumnya, data sebagai berikut. Pada tahun 2024, pada komponen laba terdapat liabilitas jangka pendek sebesar 3.549 sekian dan liabilitas jangka panjang sebesar 6.053 juta sekian. Total modal Korpres tambahannya yaitu sebesar 3.800 miliar sekian. Lalu terdapat saldo laba atau retained earnings sebesar 79.693 juta sekian. Setelah ditotal yaitu total modalnya pada tahun 2024 yaitu sebesar 13.485 miliar sekian. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat liabilitas jangka pendek sebesar 6.818 miliar sekian, liabilitas jangka panjangnya sebesar 13.014 miliar sekian, serta modal disetor dan tambahannya selama tahun 2025 itu sebesar 4.621 miliar sekian. Lalu terdapat saldo laba return earning sebesar 159.869 juta sekian. Total PRO pada tahun 2025 yaitu 24.613 sekian. Selanjutnya menghitung persentase kontribusi masing-masing komponen terhadap total modal. Cara menghitung persentase kontribusi untuk mengisi kolom persentase di atas digunakan rumus sederhana sebagai berikut. Persentase kontribusi sama dengan jumlah komponen dibagi dengan total modal lalu dikalikan dengan 100%. Dari rumus tersebut diperoleh data pada tahun 2024 liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 meraih persentase kontribusi sebesar 26% dari total modal. Lalu pada liabilitas jangka panjang terdapat 45% persentase kontribusi pada total modal. Pada modal disetor dan tambahan 2024 terdapat 28% dari persentase kontribusi terhadap total modal. Lalu pada saldo laba retained earning itu hanya 1% persentase dari kontribusi total modal. Sedangkan pada tahun 2025, liabilitas jangka pendeknya memperoleh 28% dari persentase kontribusi terhadap total modal, sedangkan liabilitas jangka panjangnya lebih besar, yaitu sebesar 53% dari kontribusi terhadap modal. Lalu modal disetor dan tambahannya meraih 19%, saldo laba atau return earning-nya itu sama dengan tahun 2021, sama-sama mendapatkan total 1% dari persentase kontribusi masing-masing komponen terhadap total modal. Selanjutnya ada perhitungan rasio struktur modal atau leverage ratios. Yang pertama kita akan menghitung debt to equity ratio atau disingkat DER dengan rumus DER sama dengan total liabilitas dibagi ekuitas. Pada tahun 2024 DER pada PTRO yaitu memperoleh 2,5, sedangkan pada tahun 2025 DER pada PTPRO itu memperoleh 4,1. Berdasarkan perhitungan debt equity ratio di atas
meningkat dari 2,5 kali pada tahun 2024 menjadi 4,1 kali pada tahun 2025. Kenaikan ini mengidentifikasikan bahwa perseroan secara agresif meningkatkan pemanfaatan leverage keuangan, penambahan instrumen utang berbunga untuk mendukung. Selanjutnya, kita akan menghitung debt to asset ratio atau disingkat DAR. Dengan rumus DAR sama dengan total liabilitas dibagi dengan aset. Pada tahun 2024 terdapat total liabilitas sebanyak 9 triliun, lalu total asetnya pada tahun 2024 diperoleh sebanyak 13 triliun, dan perhitungan DAR pada tahun 2024 di PT RO yaitu sebesar 71%. Sedangkan pada tahun 2025 DAR-nya meningkat sebesar 81% dengan total liabilitas sebesar 19 triliun dan total asetnya sebesar 24 triliun. Jadi DAR tercatat sebesar 71% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 81% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan aset perseroan yang dibiayai oleh kreditur mengalami peningkatan. Yang ketiga akan menghitung long term debt to equity ratio atau disingkat LTDE, yaitu dengan rumus LTDE sama dengan liabilitas jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2024 terdapat liabilitas jangka panjang sebesar 6 triliun sekian, lalu total ekuitasnya sebesar 13 triliun. Dan diperoleh total LTDE pada tahun 2024 sebesar 45%. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat liabilitas jangka panjang sebesar 13 triliun, sedangkan total ekuitasnya meningkat sebesar 24 triliun dan diperoleh LTDE-nya sebesar 53%. Long term debt to equity ratio mengalami peningkatan dari 45% pada tahun 2024 menjadi 53% pada tahun 2025. Ini mencerminkan adanya pertumbuhan porsi liabilitas jangka panjang dalam struktur modal perusahaan. Selanjutnya kita akan membedah komponen liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Berikut diperoleh data dari catatan atas laporan keuangan PT Petrosea pada tahun 2024 dan 2025. Yang pertama ada data liabilitas jangka panjang dengan rincian sebagai berikut, dan total liabilitas jangka panjang pada tahun 2025 sebesar 438.468 US dollar. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 228.249 ribu US dollar. Sedangkan utang obligasi pada tahun 2024 pada PT PTRO yaitu sebesar 58.396 juta US dollar. Dari catatan dari CALK sebelumnya dapat diidentifikasikan porsi utang yang baru akan diterbitkan pada tahun 2024 terhadap total liabilitas jangka panjang perusahaan sebagai berikut. Tadi jumlah total liabilitas jangka panjangnya sebesar 6 triliun 53 miliar sekian. Lalu diperoleh porsi utang yang pertama obligasi berkelanjutan 1 pada sebesar 140 juta sekian, dikurangi oleh biaya transaksi yang belum diamortisasikan yaitu sebesar 8 miliar 863 juta sekian. Lalu masih ada terdapat bunga yaitu sebesar 4 miliar 151 juta sekian. Jadi utang obligasi bagian jangka panjang sebesar 908 miliar 57 juta sekian, yang jatuh tempo sebesar 49 miliar 371 sekian.
Kontribusi utang pada obligasi dengan perhitungan 908 miliar 57 juta sekian dibagikan dengan 6 triliun 53 miliar 86 juta sekian dikalikan dengan 100 diperoleh hasil sebesar 2%. Selanjutnya membedah komponen ekuitas dan saldo laba. Sama, data ini diperoleh dari catatan atas laporan keuangan PT Petrosea pada tahun 2023 dan 2023 dan 2024. Di sini tertera ekuitas PT Petrosea pada tahun 2024 yaitu sebesar 249.750.000 US dollar, sedangkan pada tahun 2023 itu 235.630.000 US dollar. Oke, selanjutnya dari data catatan atas laporan keuangan di sini, ekuitas akan diproses perhitungan komponen ekuitas dan saldo laba. Komponen ekuitasnya yang terdiri dari modal saham persentasenya sebesar 13,39% dari total ekuitas. Sedangkan tambahan modal disetor atau agio saham yaitu sebesar 0,74% terhadap total ekuitas. Penghasilan komprehensif lain sebesar minus 2,05%, sedangkan saldo laba yang dicadangkan sebesar 0,59%, saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 86,99%. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali, yaitu dicadangkan sebesar 0,35%. Di sini terdapat keterangan modal saham sebesar 4 miliar 34 juta 420 ribu saham yang ditempatkan dan disetor sebesar 1 miliar 8 juta 605 ribu, sedangkan nilai saham per lembarnya sebesar 50, nilai yang tercatat sebesar 519 miliar 960 juta 900 ribu, diperoleh agio saham sebesar 28 miliar 602 juta. Dari perhitungan tadi dapat dianalisis saldo laba, return earning, yaitu saldo laba pada PT Petrosya Tbk terbagi menjadi dua kategori, yaitu saldo laba yang dicadangkan dan saldo laba yang belum dicadangkan. Yang pertama, saldo laba yang dicadangkan. Ditentukan penggunaannya sebesar 22 miliar 936 juta 250 ribu rupiah. Keberadaan saldo laba yang dicadangkan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyisihkan sebagian laba sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, saldo laba yang belum dicadangkan pada PT Petrosya ditentukan penggunaannya sebesar 3 miliar 378 juta 378 miliar 228 juta sekian, yaitu sekitar 66,99% dari total ekuitas. Besarnya porsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar akumulasi keuntungan perusahaan masih tersedia untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional, ekspansi usaha, pembayaran dividen di masa mendatang, atau kebutuhan strategis perusahaan lainnya. Berdasarkan analisis komponen ekuitas pada PT Petrosya Tbk tahun 2024, struktur ekuitas perusahaan sangat didominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan dengan kontribusi sebesar 86,99% dari total ekuitas, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan dan mempertahankan akumulasi laba selama periode operasionalnya. Penerbitan instrumen pasar modal tersebut menyebabkan perusahaan meningkat dari yang awalnya
7.656.498 sekian pada tahun 2023. Menjadi sebesar 9.602.358 sekian ini pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 25,43%. Sementara itu, total ekuitas juga meningkat dari awalnya 264.650.000 menjadi 38.888.612.500.000 rupiah, atau bertambah atau naik sebesar 5,99%. Dari perhitungan tadi, apabila dilihat dari struktur pendanaan perusahaannya pada tahun 2023 dapat dihitung debt to equity ratio. Equity ratio pada tahun 2003 sebesar 20,9 kali, sedangkan pada tahun 2024 perhitungan debt to equity ratio yaitu sebesar 24,7 kali. Dari perhitungan tadi memperoleh hasil analisis bahwa terdapat peningkatan rasio DER dari 2,9 kali menjadi 2,47 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak menggunakan pendanaan berbasis utang dibandingkan modalnya sendiri. Namun peningkatan leverage tersebut tidak semerta-merta menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi highly leveraged yang berbahaya. Hal ini karena tambahan utang pada tahun 2024 tidak hanya berasal dari satu instrumen, tetapi berasal dari kombinasi pinjaman bank, obligasi, dan sukuk ijaroh. Diversifikasi sumber pendanaan ini dapat mengurangi risiko ketergantungan perusahaan terhadap satu kreditur tertentu. Selain itu, perusahaan juga masih mampu memenuhi seluruh persyaratan keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian obligasi maupun sukuk ijaroh hingga 31 Desember 2024, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban jangka panjangnya dengan baik. Selanjutnya, evaluasi kesehatan komposisi modal berdasarkan karakteristik industri pada struktur pendanaan PT Petrosia Tbk tahun 2024. Sebagai perusahaan di industri padat modal, yaitu yang bergerak pada jasa pertambangan, rekayasa konstruksi, maupun logistik, PT Petrosia Tbk mengombinasikan pendanaan utang dan modal sendiri untuk mendukung investasinya. Terdapat liabilitas jangka panjang pada PT Petrosia Tbk didominasi oleh pinjaman bank pihak ketiga sebesar 2,68 triliun, dalam persentasenya sebesar 60,82%. Disusul oleh obligasi yaitu sebesar 15% dan sukuk ijaroh sebesar 7,34%. Ini menunjukkan akses perbankan yang kuat sekaligus ekspansi pendanaan ke pasar modal. Sedangkan pada bagian ekuitas memiliki posisi yang kuat dengan total 38,84 triliun yang mayoritasnya ditopang oleh saldo laba akun belum dicadangkan sebesar 3,37 triliun, dalam persentasenya sebesar 86,99%. Ini mencerminkan akumulasi keuntungan yang besar untuk mendanai operasional dan investasi mandiri tanpa ketergantungan penuh pada utang. Selanjutnya ada analisis kebijakan dividen dan siklus jurnal. Di sini diperoleh data dividen dari laporan CALK. Menurut penelusuran pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan PT Petrosia Tbk berbunyi sebagai berikut. Dividen pada tahun buku 2024 dibayar tahun 2024, perusahaan mengumumkan dan membayar dividen final untuk tahun buku 2023 sebesar
$3.050.000 atau sebanding dengan 0,00305 US dollar per saham. Angka ini diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 29 Mei 2024. Sedangkan pada tahun buku 2025, dividen dibayarkan pada tahun 2025 berdasarkan laporan perubahan ekuitas per 30 Desember 2025. Tidak terdapat catatan atau mutasi pengurangan ekuitas untuk pembagian dividen, baik dividen intri tahun 2025 maupun dividen final dari laba bersih tahun buku 2024. Nilai dividen yang dideklarasikan pada kolom laba ditahan tercatat sebesar nihil atau 0 untuk tahun 2025. Selanjutnya, mengidentifikasi 3 tanggal penting untuk dividen yang dideklarasikan. Karena pada periode pelaporan dividen hanya dideklarasikan dan dibayarkan pada tahun 2024, yang saldonya untuk tahun buku 2023, berikut adalah tanggal-tanggal resmi yang tercantum dalam ringkasan pengumuman emiten atau pada laporan CALK atau keterbukaan informasi PTRO pada tahun 2024. Yang pertama, tanggal pengumuman RUPS yaitu 29 Mei 2024, tanggal ketika RUPS tahunan menyetujui penggunaan laba bersih untuk pembagian dividen tunai. Yang kedua, yaitu ada tanggal pencatatan pada 10 Juni 2024. Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi. Yang terakhir ada tanggal pembayaran, yaitu pada tanggal 20 Juni 2024. Tanggal ketika kas ditransfer atau kas dividen benar-benar dibayarkan kepada para pemegang saham. Baik, selanjutnya adalah analisis kebijakan dividen dan siklus jurnal. Perhitungan dividen payout ratio atau DPR. Karena data keuangan utama disajikan dalam mata uang fungsional dolar AS USD, tidak menggunakan angka USD dari laporan laba rugi dan penghasilan konferensi line konsolidasian. 1. Untuk laba buku 2023, dividen dideklarasikan tahun 2024. Total dividen tunai 3.050.000 US dollar setara dengan 47.427.500.000. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah 12.441 US dollar setara dengan 193.457.550 rupiah. Di sini ada rumus DPR sama dengan total dividen tunai dibagi laba bersih. 47 miliar ini dibagi oleh 193 miliar, hasilnya 24,52%. Dan yang kedua, untuk laba buku 2024 dan 2025, tahun buku 2024 laba bersih tahun 2024 adalah 2.112.000 US dollar atau setara 32.841.600 rupiah. Namun tidak ada pembagian dividen yang dideklarasikan sepanjang tahun 2025 sehingga DPR-nya adalah 0%. Sedangkan tahun buku 2025, laba bersih tahun 2025 tercatat sebesar 1.258 juta US dollar setara dengan 19.561.900.000 rupiah. Dan keputusan dividen untuk tahun buku ini baru akan dibahas pada RUPS tahun berikutnya, yaitu 2026. Selanjutnya ada sifat penjurnalan kebijakan dividen. Yang pertama ada saat tanggal pengumuman 29 Mei 2024, ketika RUPS secara resmi mengumumkan pembagian dividen kewajiban atau utang, perusahaan muncul dan laba ditahan berkurang. Di sini ada 29 dengan saldo laba 47 miliar dan ada akun utang dividen.
Lalu ada saat tanggal pencatatan atau record date 10 Juni 2024, tanggal ini merupakan cut-off administratif untuk menentukan siapa saja pemegang saham yang sah. Secara tanggal, ini merupakan cut-off administratif untuk menentukan siapa saja pemegang saham yang secara akuntansi komersial, tidak ada jurnal keuangan yang dibuat, no entry required. Perusahaan hanya melakukan pemutakhiran daftar nama penerima dividen, daftar pemegang saham. Dengan memo, melakukan list penentuan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai PTRO sebanyak 1.8.627.600 lembar saham dan melakukan list penentuan pemegang saham yang berhak sebanyak 1.8.627.600 rupiah lembar saham. Dan yang terakhir ada saat tanggal pembayaran tunai 20 Juni 2024 ketika kas secara real keluar dari rekening perusahaan untuk melunasi kewajiban kepada pemegang saham dengan jurnal utang dividen dan ini apa ya, aku tutup lagi. Dan kas dan setara kas. Next. Lalu ada analisis laba per saham EPS dan efek dilusi. Ekstraksi data EPS dasar atau basic EPS berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan CALK PT Petrosea Tbk tahun 2024, laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk digunakan sebagai dasar penghitungan laba per saham atau basic earnings per share. Perhitungan EPS dasar menggunakan laba bersih setelah dikurangi porsi laba menjadi hak kepentingan non-pengendalian dan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya yang beredar selama periode berjalan. Lalu di sini ada analisis laba per saham EPS dan efek dilusi. Data penghitungan EPS dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut. Komponen penghitungan EPS-nya sendiri, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, tahun 2024 adalah Rp249.577.500.000. Lalu ada jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar Rp1.806.500.000 saham. Lalu ada laba per saham dasar atau basic EPS dengan 247.405 per saham. Perhitungannya sendiri, EPS sama dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang biasa beredar sama dengan 247,45. Dengan demikian, setiap satu lembar saham PT Petrosea Tbk menghasilkan laba sekitar 247,45 selama tahun 2024. Lalu ada identifikasi sekuritas potensial deduktif. Berdasarkan penelaahan catatan atas laporan keuangan PT Petrosea Tbk tahun 2024, perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi menimbulkan dilusi saham, seperti program kepemilikan saham karyawan, MESOP, atau Employee Stock Option Plan, opsi saham, manajemen, waran, obligasi, atau surat utang konversi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Instrumen keuangan lain yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham baru perusahaan. Ketiadaan instrumen tersebut berarti tidak terdapat potensi penambahan jumlah saham biasa yang beredar di masa depan akibat konversi atau pelaksanaan hak tertentu. Lalu di sini ada analisis efek dilusi, diluted EPS, metode saham treasury. Karena PT Petrosea Tbk tidak memiliki sekuritas potensial dilutif, maka jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan dalam perhitungan
diluted EPS sama dengan perhitungan basic EPS. Perbandingan EPS dasar dan EPS dilusi adalah sebagai berikut. Di sini ada jenis EPS, ada basic EPS dan diluted EPS dengan laba bersih US dollar. Terus ada jumlah saham per lembarnya dan ada EPS per sahamnya. Di sini 247,4005 per saham. Tidak terdapat penurunan nilai EPS dilution effect sehingga dapat dilusi sebesar 0%. Kesimpulannya, berdasarkan analisis atas laba per saham PT Petrosea Tbk tahun 2024, perusahaan mencatat basic EPS sebesar 247,4005 per saham dengan menggunakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar 249.577.500.000 juta dan jumlah timbang saham beredar sebanyak 1.008.605.000 saham. Berdasarkan analisis atas laba per saham PT Petrosea Tbk tahun 2024, perusahaan mencatat basic EPS sebesar 247,4005 per saham dengan menggunakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar 249.577.500 juta dan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebanyak 1.806.005.000 saham. Secara keseluruhan, kondisi ini memberikan sinyal positif bagi investor karena laba per saham yang diperoleh pemegang saham tidak menghadapi resiko penurunan akibat dilusi dari instrumen ekuitas potensial di masa mendatang. Sekian hasil analisis kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.